Assalamualaikum. Apa kabar semua? Baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan untuk Yusuf dipimpin berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada nggak yang nggak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah, berarti sangat rajin-rajin anak Bapak. Baik. Baik, untuk kita bisa semangat, alangkah baiknya kita yel-yel dulu. TKJ? Solid, disiplin, semangat. Oke, sekali lagi TKJ? Solid, disiplin, semangat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Oke, sebelum kita memulai, kali ini saya akan membuat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama itu adalah guru dan peserta didik menggunakan seragam yang baik dan sopan. Setuju? Setuju. Adakah yang belum rapi pakaiannya? Tidak. Sudah rapi semua ya? Oke. Yang kedua adalah masuk dalam kelas tepat waktu. Alhamdulillah saya lihat semua tepat waktu ya. Terus selanjutnya adalah meminta izin jika ingin meninggalkan kelas. Selanjutnya mengangkat tangan jika ingin bertanya atau menanggapi. Ya. Terus saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya adalah mendengarkan dengan seksama jika salah satu bicara. Guru selalu memberi motivasi kepada peserta didiknya. Itu adalah kesempatan kelas kita. Ada yang mau menambahkan? Tidak. Tidak ada? Cukup? Jadi sepakat ya? Oke, kali ini kita akan Bapak akan membacakan capaian pembelajaran kita kali ini pada akhir fase F, karena kalian itu di kelas 11 ya. Kelas 11 di kurikulum Merdeka itu adalah fase F. Ya. Peserta didik mampu merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan. Nah, poin pentingnya di materi kali ini adalah mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan, mengumpulkan data peralatan jaringan dan teknologi yang sesuai, melakukan pengalamatan jaringan, memahami CIDR dan VLSM yang menghitung subnetting. Nah, kali ini yang dititik beratkan adalah mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan dan mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Nanti kalian akan melakukan diskusi, ya, kerja kelompok, ya, untuk membahas tentang daftar teknologi dan perangkat jaringan yang digunakan saat ini di sekitar kalian. Ya. Terus selanjutnya adalah sama ya, kalian mendiskusikan atau kerja kelompok untuk menginformasikan melalui tampilan poster. Jadi kalian nanti akan disuruh untuk membuat poster. Ya. Selanjutnya adalah setelah mengamati atau berdiskusi, ya, kalian akan mengkonsepkan pengalamatan jaringan yang sesuai dengan SOP. Ya. Terus selanjutnya juga sama ya. Setelah mengamati dan berdiskusi, kalian akan menggali informasi tentang pengalamatan jaringan, ya, secara teliti dan tanggung jawab. Oke. Dan materi kemarin masih ingat nggak? Apa materi kemarin? Topologi. Topologi
Jaringan. Masih ingatkah apa itu topologi? Rancang bangun jaringan internet. Rancang bangun jaringan Internet. Ini akan berkaitan dengan materi yang sekarang. Karena apa? Setelah kita merancang bangun jaringan internet, barulah kita akan menyiapkan apa saja yang harus dibutuhkan saat kita membangun sebuah jaringan. Contoh kecilnya adalah kita membangun sebuah jaringan di sekolah. Nah, kalian nanti selanjutnya itu nanti akan diminta untuk menganalisis kira-kira apa saja yang dibutuhkan, ya, alat apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jaringan di sekolah ini. Karena kebetulan di setiap kelas itu memerlukan jaringan internet. Nah, kalian nanti di sini akan ditugaskan gimana caranya setiap kelas itu ada jaringan internet. Itu. Mulai dari pengalamatannya, mulai dari alatnya kalian harus siapkan, ya kan? Apalagi terus juga topologinya udah pasti ya. Jangan sampai kita nggak buat topologi. Kalau kita nggak buat topologi ya acak-acakan. Bahkan bisa menguras kabel. Kabelnya bisa boros kalau nggak ada topologi. Ya. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk asesmen awal, tes awal, ya. Oke, saya akan bagikan bagian ke belakang ya. Nanti yang kurang dioper aja. Ke belakang ya. Nah, kebagian semua? Ya. Oke. Untuk asesmen awal, yang pertama adalah menurut pendapatmu, bagaimana sebuah jaringan bisa terbangun? Kalian boleh tulis di situ ya. Terus yang kedua adalah metode apa yang akan kalian gunakan untuk mendapatkan data pengguna jaringan. Terus yang ketiga, apa saja peralatan jaringan yang kalian ketahui? Silakan ditulis. Dijawab maksudnya. Ya. Tadi ya udah. Nanti tunggu temannya ya. Oke, cukup ya. Boleh dikumpulkan ke depan lagi. Dioper aja. Oke, jawabannya sudah sangat bagus. Boleh untuk Ricky nomor 1. Menurut pendapatmu bagaimana sebuah jaringan bisa terbangun, Ricky? Bisa terbangun, kita memerlukan beberapa alat-alat untuk membangunnya, Pak, agar kita bisa menerima internet dari SOP atau dari sumbernya, agar di sini kita bisa membangun sebuah jaringan internet. Oke, terima kasih Ricky. Tepuk tangan buat Ricky. Terus nomor 2, Abi, siap Abi? Metode apa yang akan kalian gunakan untuk mendapatkan data pengguna jaringan? Metode apa yang akan kalian gunakan untuk mendapatkan data pengguna jaringan? Ingat, data pengguna jaringan. Bi. Dengan cara apa, Bi? Kamu pernah belajar mikrotik kan? Main di logging, ingat ya? Nah, dengan cara melihat di log atau logging, ya, data pengguna jaringan itu akan terlihat semua. Siapa yang masuk dan siapa yang keluar, ya, ada di log. Ya. Oke, Mawar, apa saja peralatan jaringan yang kamu ketahui, Mawar?
Kabel. Oke, kabel terus Isi. isi alat jaringan, Mikrotik. mikrotik, atau router ya, Ya. Akses point. akses point. Terus penghubung namanya Hub. hub atau switch. Oke. Ada lagi mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? No? Mau menambahkan silakan. Len? Tambahan apa lagi, Len? Itu ada alatnya. Modem. Di? Router. Kabelnya belum loh dari tadi loh. Kabel apa namanya, Do? FO. Kabel FO. FO dan LAN. Kabel LAN itu namanya apa? UTP. Awas ya. Kabel LAN adalah UTP. Yang di dalamnya ada 8 kabel berwarna. Masih ingat ya warnanya ya? Oke. Baik, dari jawaban kalian sangat luar biasa. Nah, pada intinya adalah seperti ini ya. Kita sebagai teknisi jaringan itu diminta untuk menganalisis. Ya. Jadi contohnya di sebuah sekolah kita gitu ya. Kayak tadi yang saya jelaskan di awal, gimana caranya setiap kelas itu harus ada internet. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai teknisi jaringan mulai mendata. Ya. Ada berapa kelas di sekolah kita ini? Butuh berapa router? Butuh berapa akses point? Akses point itu mencakup berapa klien yang tercover. Nah, kita analisis di situ. Ya. Butuh berapa panjang kabel? Ya, dari modem sampai ke setiap kelas itu. Ya. Terus juga kebutuhan yang lainnya. Ya. Sehingga kita di sini akan belajar menganalisis berapa kebutuhannya untuk membangun sebuah jaringan. Ya. Jadi jangan sampai kita disuruh gitu kan, nanti setelah kita keluar dari SMK disuruh untuk membuat sebuah jaringan. Padahal simpel, padahal cuman membangun sebuah lab contohnya. Ya. Tanpa analisis, saya yakin kabelnya itu butuh 2 roll. Karena apa? Karena tidak dibuat topologinya. Karena tidak ada analisisnya. Ya. Asal tarik aja. Tarik doang. Yang penting connect gitu kan. Pasti habis 2 roll. Ya. Switch yang cukup 1 bisa 2. Karena apa? Bisa kalian lihat di depan kalian PC-nya ada berapa. Ya. Switch itu portnya ada berapa. Nah, di situ analisisnya. Jika switch-nya ada 24, ya cukup 1 di lab ini. Ya kan? Gak mesti 2 karena apa? Di portnya sudah ada 24. Mau nambah lagi, cukup nambah yang 8 port. Gak usah yang 24. Nah, itu adalah analisis supaya kalian itu bisa menentukan gitu. Pak, cukup sekian saja, Pak. Kabelnya cukup setengah roll saja, Pak. Karena lab ini sempit. Ya. Sehingga bisa meminimalisasikan biaya gitu. Nah, itu yang akan kita bahas ke depan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat ya video. Mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna dan peralatan jaringan.
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna dan peralatan jaringan. Menyiapkan kebutuhan teknis pengguna yang tepat untuk membangun sebuah jaringan LAN melibatkan pemahaman dan langkah-langkah yang tepat dalam proses perencanaan. Seperti diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi jumlah dan jenis perangkat. Mengidentifikasi jumlah dan jenis perangkat pengguna jaringan merupakan langkah penting dalam merancang dan membangun jaringan LAN yang efektif. Ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan kebutuhan infrastruktur jaringan dengan penggunaan. Lalu kemudian yang berikutnya dari segi Ya, dari penjelasan video itu saya yakin kalian sudah tergambar jelas ya tentang materi ini, bener nggak? Iya. Ya. Ada yang belum paham? Saya yakin udah jelas gamblang banget tadi. Setelah saya jelaskan ditambah lagi dengan penguatan video ya, kalian sudah mulai terbuka pikirannya apa sih materi ini sebenarnya, kan gitu Iya. ya. Nah, baik, sekarang saatnya kalian diberikan waktu untuk melakukan eksplorasi diri untuk menggali lebih jauh tentang materi ini. Kalian boleh pilih ya. Jika kalian suka dalam bentuk poster materinya, kalian scan di poster ya. Jika kalian materinya itu lebih suka di video, kalian scan di video. Dan jika kalian lebih suka materinya itu di artikel, scan di artikel. Dan bagi kalian yang suka langsung praktek langsung, boleh kalian lihat dan praktek langsung di sini. Silakan. Baik ya. Setelah kalian mengeksplorasi mandiri tentang sebenarnya saya tuh lebih enjoy di mana sih dalam menerima materi gitu kan. Ada poster, ada artikel, ada video dan praktek langsung. Gitu kan. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kelompok karena setelah kalian scan di sini sudah muncul siapa saja namanya. Berarti yang nggak ada namanya di sini berarti yang praktek. Iya. Ya. Baik. Yang pertama adalah yang dalam bentuk poster ya. Itu ada Laila, terus Maulana Yusuf, Melinda, Nadia, Nikita, Putri, Rai, Ria, dan Ricky. Itu yang menyaksikan poster tadi saya lihat. Nah, supaya lebih nyaman ya, karena yang suka praktek kan lebih enak kumpul dengan orang-orang yang suka praktek gitu kan. Yang suka video juga sama seperti itu. Dan saya pun kebetulan membuat LKPD-nya pun sesuai dengan apa yang kalian minati, sehingga nanti pertanyaan atau jawabannya itu menyesuaikan. Ya. Oke, yang ini praktek. Iya, praktek. Artikel. Bentar. Artikel. Oke, ini ya. Oke ya, ya. Praktek langsung ya. Oh ya, sorry. Ya, oke. Ada kesulitan Mawar? Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Sangat mudah kok menganalisis, ya kan? Ricky sudah? sudah Oke, yang lain udah belum? Belum ya?
Gimana Mawar? Nah, ini yang teknologi sebelumnya tuh apa? Teknologi yang sebelumnya itu contohnya adalah kayak kabel ya. Sebelumnya itu pakai UTP, sekarang pakai apa sih? FO. Ya. Carilah jadi sih. Oke, sambil berjalan aja ya. Oke, Ricky. Siap Ricky presentasi? Siap, Pak. Oke, silakan ke depan Ricky. Nanti yang lainnya ingat tadi kesepakatan kelasnya ya. Jika ada yang berbicara, kalian diam. Nanti kalau suruh menjawab boleh. Videonya mana, Pak? Ini. Oke, boleh dijelaskan Ricky? Ini adalah gambaran dari topologi yang akan kita bangun agar bisa terhubung atau mendapat internet. Di sini ada ISP atau sumber internet yang akan kita ambil. Lalu kita tarik kabel dari ISP ke switch. Jika jarak dari ISP ke switch itu tidak terlalu jauh, maka kita bisa menggunakan kabelan. Tetapi jikalau dari ISP ke switch itu jaraknya jauh, kita akan menggunakan kabel FO. Namun, jika kita menggunakan kabel FO, kita akan membutuhkan alat tambahan yaitu konverter untuk menghubungkan kabel FO ke konverter agar dari konverter bisa menggunakan kabelan ke switch. Lalu dari switch di sini kita tarik lagi ke router. Bangunan internet, jaringan internet. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ada tanggapan? Bi? Boleh nggak switch-nya dua? Boleh nggak Jesuitnya 2? Di mana Bi? Di sini? Iya. Iya. Boleh jikalau emang di sini kan kami menggunakan satu switch karena di sini kami hanya sebagai contoh. Jikalau emang ada beberapa rumah yang ingin ikut memasangkan suatu koneksi internet dari kami, maka kami akan menambahkan satu switch lagi untuk disambungkan dari switch ini ke switch itu. Lalu yang switch satu bakalan ditarik ke. Kalau nggak ada lagi, cukup ya? Atau ada yang ingin Silakan. ditanyakan lagi? Kok baik. Terima kasih Ricky dan kawan-kawan. Oke, silakan kembali ke tempat. Silakan selanjutnya yang mungkin di poster, yang di video. Baik ya. Dari tadi kita sudah berdiskusi sangat sangat hebat gitu kan. Sehingga saya rasa kita perlu stop sejenak. Ya. Karena apa? Karena mungkin tadi yang maju itu gemeter, ya kan? Yang bertanya juga emosi, pertanyaannya nggak bisa kejawab gitu kan? Iya nggak? Iya. Nah, makanya sekarang stop dulu sejenak untuk melihat adalah ini. Ya. Berikan opini berupa solusi yang dapat dilakukan jika temanmu mengalami dua emosi pada gambar tersebut. Ada yang bisa menjawab atau memberikan opininya? Berikan opini berupa solusi yang dapat dilakukan jika temanmu mengalami dua emosi pada gambar tersebut. Yang satu apa, J? Sedih. Nah, sedih ya. Satunya senang. Berikan opininya. Apa ya? Ayo silakan.
Mungkin Raka? Nadia, boleh? Senang tapi sedih. Pura-pura senang tapi sedih. Wah, apa ya, curhat banget itu mah. Oke, yang lain? Ada lagi kah? Kalau tidak ada, nah ini. Ya, setelah tadi kita mengerjakan LKPD, ya, tugas tambahan dari saya adalah membuat produk dan proses. Ya, pertama, kalian akan membuat produk tentang hasil pengamatan kalian di sekitar lingkungan kalian nanti di rumah, gitu kan? Ya, terhadap daftar teknologi yang dapat memperbaiki kinerja jaringan melalui berbagai cara berdasarkan minat kalian. Kayak tadi tuh, yang suka poster, bikin poster. Yang suka video, bikin video. Yang suka artikel juga bikin artikelnya. Terus yang suka praktek, bikin video prakteknya. Ya. Nah. Nanti soal itu akan dikumpulkan minggu depan. Ya. Ya. Minggu depan harus sudah jadi semua. Ya. Nanti sebelum saya masuk ke kelas kalian, boleh kalian kirim hasil karya kalian ke classroom. Sudah pada gabung ya? Di classroom. Baik, itu adalah produk dan prosesnya. Nah, untuk asesmen akhir tadi kan ada awal. Nah, sekarang ada akhir. Nah, asesmen akhir ini sudah saya share di grup WA. Kalian boleh isi di situ, ya. Nanti sebelum jam 8 harus sudah selesai semua ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri, ya, di sini ada refleksi dan umpan balik. Ya. Saya ingin bertanya pada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Yang kedua adalah bagaimana yang paling menarik menurut kalian dalam pembelajaran ini? Ya. Terus yang ketiga adalah kesulitan apa yang kalian hadapi? Boleh langsung jawab saja. Senang tapi pusing. Satu-satu dong. Siapa? Acungkan tangan. Tawar boleh? Senang tapi agak pusing sedikit. Senang tapi agak pusing sedikit. Kenapa tuh? Yang berarti nomor 3-nya apa tuh? Kesulitan apa yang dihadapi? Tanya jawab. Tanya jawab tadi pas presentasi. Iya, karena tidak sesuai dengan apa yang kalian tanyakan ya. Nggak apa-apa, itu proses belajar. Ya. Ada lagi? Tidak ada, Bang. Tidak ada? Baik. Oke. Jawaban balik dari saya adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata sangat apa ya? Sangat menunjukkan hasilnya. Karena apa? Karena tidak semua di antara kalian itu suka dalam misalkan video, ya kan? Tidak semua suka dengan artikel dan poster atau praktek. Sehingga dengan pembelajaran seperti ini, kalian bisa memilih, ya. Kalian yang suka poster, pilih ke poster. Yang suka video, pilih video, dan seterusnya sampai pilih yang praktek. Dan ternyata setelah dicoba, hasilnya lebih cepat menangkap, ya, dibandingkan dengan pelajaran satu arah. Ya. Karena kalian lebih merasa apa ya, merasa senang dalam belajarnya ya. Ya. Oke. Baik, kalau gitu untuk mengakhiri, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan. Tadi siapa yang memimpin doa tuh? Yusuf ya?
Boleh Rai sekarang. Belum pulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya sama maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, terus hati-hati nanti pulangnya langsung pulang ke rumah, jangan mampir-mampir. Hati-hati di jalan ya. Ya Pak. Kurang lebihnya sama maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.